Doa malaikat Tuhan. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging, tinggal di antara Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Para suster, saudari-saudara, Bapak Ibu, rekan-rekan muda yang terkasih, selamat sore. Sore hari ini bersama-sama kita merayakan Ekaristi. Dalam Ekaristi harian ini kita bersyukur karena hari ini kita diingatkan melalui sabda Allah bahwa sekalipun kita berdosa, kita sering jatuh, kita sering gagal, punya masa lalu yang tak selalu indah dan layak untuk diingat, tetapi Yesus, Putra Allah, selalu menjamah kita, mengulurkan tangannya seperti laksana orang kusta yang ditahirkan dalam bacaan ini. Dan kita hari ini juga mempersembahkan Ekaristi ini untuk kebahagiaan kekal Francisca Lindatan yang dipanggil Tuhan 3 hari yang lalu. Juga kita berdoa untuk Carlos Jose Jugo yang dipanggil Tuhan 40 hari yang lalu. Kita mohon agar kedua saudara yang amat kita kasih ini mengalami dan beroleh kasih karunia Allah, hidup berbahagia bersama Allah Tritunggal yang Maha Kudus dan juga kelak menjadi pendukung penyerta bagi keluarga dan kita sekalian. Mari kita hening sejenak, kita mohon pengampunan atas segala dosa kerapuan kita agar kita makin layak dalam Ekaristi sore ini. Bersama kita nyatakan tobat kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian
bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu, saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau tidak pernah meninggalkan kami umat-Mu. Berilah kami kepercayaan yang mendalam, bahwa tangan-Mu akan selalu melindungi kami dari segala mara bahaya dan menjauhkan kami dari segala yang jahat. Terimalah dalam kerahiman dan belas kasihan-Mu saudari-saudara kami yang telah berpulang, Ibu Francisca Lindatan dan juga Carolus Jose Jugo. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab kedua Raja-Raja. Pada tahun ke-9 pemerintahan Raja Zedekia, dalam bulan yang ke-10, pada tanggal 10 bulan itu, datanglah Nebukadnezar, Raja Babel, dengan segala tentaranya menyerang Yerusalem. Ia berkemah mengepung kota itu dan mendirikan tembok pengepungan di sekelilingnya. Demikianlah kota itu terkepung sampai tahun yang ke-11 zaman Raja Zedekia. Pada tanggal 9 bulan yang keempat, ketika kelaparan sudah merajalela di kota itu dan tidak ada lagi makanan pada rakyat negeri itu, maka dibelah oranglah tembok kota itu, dan semua tentara melarikan diri malam-malam melalui pintu gerbang antar kedua tembok yang ada di dekat taman raja. Sekalipun orang Kasdim mengepung kota itu sekeliling, mereka lari menuju Araba Yordan. Tetapi tentara Kasdim mengejar raja dari belakang dan mencapai dia di dataran Yeriko. Segala tentaranya telah berserak-serak meninggalkan dia. Mereka menangkap raja dan membawa dia kepada Raja Babel di Ribla, yang menjatuhkan hukuman atas dia. Orang menyembelih putra-putra Zedekia di depan matanya, dan kemudian dibutakannya lah mata Zedekia. Lalu dia dibelenggu dengan rantai tembaga dan dibawa ke Babel. Dalam bulan yang kelima, pada tanggal 7 bulan itu, yaitu tahun ke-19 zaman Raja Nebukadnezar, Raja Babel, datanglah Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal, pegawai Raja Babel, ke Yerusalem. Ia membakar rumah Tuhan, rumah raja, dan semua rumah di Yerusalem. Semua rumah orang-orang besar dibakarnya dengan api. Tembok sekeliling kota Yerusalem dirobohkan oleh semua tentara Kasdim yang ada bersama-sama dengan kepala pasukan pengawal itu. Sisa-sisa rakyat yang masih tinggal di kota itu dan para pembelot yang menyeberang ke pihak Raja Babel dan sisa-sisa Kayalak Ramai
diangkut ke pembuangan oleh Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal itu. Hanya beberapa orang miskin di negeri itu ditinggalkan oleh kepala pasukan pengawal itu. Mereka menjadi tukang-tukang kebun anggur dan peladang. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Biarlah lidahku melekat pada langit-langitku, bila aku tidak mengingat Engkau. Biarlah lidahku melekat pada langit-langitku, bila aku tidak mengingat Engkau. Di tepi sungai-sungai Babel, di sanalah kita menangis apabila kita mengingat Sion. Pada pohon-pohon gandarusa di tempat itu, kita menggantungkan kecapi kita. Biarlah lidahku melekat pada langit-langitku, bila aku tidak mengingat Engkau. Sebab di sanalah orang-orang yang menawan kita, meminta kepada kita memperdengarkan nyanyian. Dan orang-orang yang menyiksa kita, meminta nyanyian sukacita. Nyanyikanlah bagi kami nyanyian dari Sion. Biarlah lidahku melekat pada langit-langitku, bila aku tidak mengingat Engkau. Bagaimana mungkin kita menyanyikan nyanyian Tuhan di negeri asing? Jika aku melupakan Engkau, hai Yerusalem, biarlah menjadi kering tangan kananku. Biarlah lidahku melekat pada langit-langitku, bila aku tidak mengingat Engkau. Alleluia, 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 Alleluia. Yesus memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Alleluia, Alleluia. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius, dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus turun dari bukit, banyak orang berbondong-bondong mengikuti Dia. Maka datanglah kepadanya seorang yang sakit kusta. Ia sujud menyembah Yesus dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat menahirkan aku." Yesus lalu mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga, tahirlah orang itu dari kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, 2 hari yang lalu ada pertemuan orang muda sekeuskupan di Tanjung Karang, di Keuskupan Lampung ya. Lalu sempat hadir di sana dan ikut salah satu sesi dari Komisi Kepemudaan KWI. Dalam sesi lalu biasa ada tanya jawab dari yang hadir. Dalam sesi itu yang berkumpul adalah dari KWI itu adalah para pengurus orang muda,
OMK di paroki-paroki Keuskupan Tanjung Karang. Ada 20-an, kurang lebih dari itu ada 23 komunitas orang muda. Salah satu hal yang menarik adalah ketika ternyata terungkap bahwa ada begitu banyak orang muda yang tidak bisa berkumpul, tidak mau berkumpul, dan menjauh dari komunitas karena ada satu hal yang mengganjal di tengah-tengah mereka, yaitu kalau bukan circle-nya maka tidak mau masuk. Kalau tidak bagian dari hobinya maka tidak mau masuk. Kalau di dalam orang muda itu tidak ada yang memfasilitasi, mengakomodir afeksinya, artinya nggak ada circle yang relate dengan dirinya, nyambung dengan dia, maka nggak mau masuk komunitas itu. Saya pikir beberapa dari kita mungkin menjumpai juga yang namanya circle itu ya menghidupkan begitu ya. Kalau kita di dalam komunitas selalu tidak ada yang nyambung juga barangkali tidak akan sangat betah dan nyaman. Tetapi ternyata semakin ke sini semakin diakui bahwa yang namanya komunitas yang saling nyambung, ada circle di sana, ada komunitasku di sana, saya bisa merasa lebih betah di dalam komunitas itu. Tetapi juga di sebaliknya, kalau ternyata di dalam komunitas itu tidak ada yang sepaham dengan saya, sehobi dengan saya, maka orang nggak mau masuk. Atau sebaliknya, orang bisa mengucilkan, menjauhkan, membuang, tidak mau mendekati orang yang tidak sejalan dengan dia. Yang tidak se-circle dengan saya, maka tidak perlu saya dekati. Nah, itulah satu hal yang mencerahkan bagi saya ketika pertemuan itu ternyata orang bisa tidak mau mendekat atau tidak mau bergabung karena memang ada sesuatu yang berbeda. Orang hari-hari ini kayaknya di sekitar kita sudah mulai dipenuhi dengan orang-orang yang mulai menjauhi orang, yang tidak sejalan, tidak seide, tidak se-circle, tidak seminat, tidak sepaham dengan kita. Maka sekitar kita dan bahkan saya Anda mungkin kalau kita mau berefleksi lebih dalam juga termasuk golongan orang-orang itu yang mudah melabeli orang, yang mudah menghakimi orang karena memang dengan itu kita nggak mau mendekati mereka sebenarnya. Nah, maka saudara-saudari yang terkasih berkaca dari pengalaman yang simpel sederhana itu, mari saya mengundang kita semua untuk melihat bahwa orang kusta yang hari ini disembuhkan, ditahirkan, didekati Yesus, itu adalah orang kusta yang dalam kacamata orang Yahudi, sebenarnya mereka itu najis jelas, tetapi dalam praktek sehari-hari orang yang sudah divonis kusta harus mengatakan pada orang-orang, misalnya ketika ada Martin itu ya, Martin jalan dia adalah kusta, dia harus ngomong, aku kusta, aku najis. Dia harus memberi informasi kepada orang-orang yang dia temui di jalan, harus tahu bahwa dia adalah kusta, sehingga orang minggir. Sehingga orang itu harus menjauh dari dia yang adalah kusta. Maka orang ketika dalam tradisi Yahudi, dia itu kusta, maka dia harus memberi pengumuman. Sepanjang jalan, sepanjang dia berada, di mana-mana dia harus mengatakan aku najis. Sehingga orang tidak tertular. Karena kenajisan dari kusta itu menular. Nah, tetapi yang menarik hari ini, saudara-saudari, karena dia sudah mengungkapkan aku najis, aku kusta, harusnya Yesus nggak mendekat. Tetapi yang aneh dan unik, dan lebih lagi mau mengatakan istimewanya Yesus hari ini, Yesus bukannya menjauh tetapi dia mendekat. Bukan hanya mendekat tapi dia menyentuh. Secara tradisi maka dia tertular menjadi najis. Tetapi Yesus tidak peduli dengan itu karena dengan itu kita menjadi tahu sebenarnya bahwa kekudusan tidak pernah tertular oleh dosa. Kekudusan tidak pernah terkontaminasi oleh penyakit, oleh penderitaan manusia tadi. Maka itulah keistimewaan Yesus, justru kemudian kekudusannya malah memudarkan, malah mengalahkan najisnya orang kusta tadi. Yesus tidak takut karena akhirnya belas kasih, akhirnya lebih kuat dari dosa dan penderitaan manusia. Maka teman-teman yang terkasih, istimewa sekali Yesus ini, karena akhirnya mungkin bagi kita yang sekarang hari-hari ini mendengar ini ya normal, dia Allah, dia Tuhan. Tetapi mari kita berefleksi pada zaman itu. Dia tidak takut tertular, tetapi pada akhirnya semakin nyatalah bahwa kekudusanlah yang menulari dia, sehingga dia malah menjadi kudus.
bukan najis yang menulari kekudusan. Malah sebaliknya, Yesus yang menahirkan membuat orang yang najis menjadi bersih, menjadi baik kembali, menjadi pulih. Maka mari kita juga melihat orang-orang di sekitar kita yang tadi saya sebutkan sebagai ilustrasi di awal, ada begitu banyak orang yang menjadi golongan, orang-orang yang menjauhi sekitar kita. Saya dan Anda barangkali pernah dalam kategori itu, yang menjauhi, membuang, tidak mau mendekati mereka yang berbeda, entah karena alasan tertentu. Di sekitar kita karena orang gagal, karena orang punya masa lalu yang tak sangat indah, orang pun kadang layak kita jauhi. Kadang kita merasa begitu. Karena tidak berguna, karena usianya, kita lalu menjauhi dan nggak pakai itu orang lagi. Karena dipandang karena kemiskinan dan ketidakpunyaan apa-apa, maka kemudian orang menjauhi dan tidak mau mendekati lagi. Orang-orang di sekitar kita cukup banyak, bukan karena kustanya, tetapi karena sifat orang yang layak dijauhi tadi. Ada orang yang dijauhi hari-hari ini bukan karena kustanya, tetapi karena dosa, karena kerapuhannya, karena masa lalunya, karena kemiskinannya, karena usianya yang renta, dan seterusnya. Kita menjauhi mereka semua. Maka mari kita saudara-saudari yang terkasih, label-label itu kita kadang sematkan untuk mereka, kita menjauhi mereka, tetapi hari ini Yesus mengajak satu hal yang sederhana, beranilah mendekat. Dan persis disitulah tidak mudahnya kita. Karena praktis kita lebih mudah mendekat pada yang menguntungkan, lebih mudah mendekat pada yang nyaman dan enak, memberikan kemudahan pada saya, yang bersih, yang cantik, yang ganteng, yang seterusnya, yang secara psikologis membuat saya diuntungkan secara apapun. Tetapi mendekati mereka yang tak menguntungkan, secara fisik, secara psikologis kita sudah mulai menjauh, nggak mau dekat dan alergi. Tetapi hari ini satu hal yang Yesus mau sampaikan, sederhana saja, seperti Yesus yang juga sudah Dia buat, ayo beranilah mendekat pada mereka yang kita labeli, kita kategorikan, yang sudah kita jauhi tadi. Dan disitulah tidak mudahnya. Maka mari kita lihat orang-orang di sekitar kita, mereka perlu kita sentuh, mungkin bukan sentuhan fisik untuk mereka, tetapi sapaan-sapaan yang ramah dari kita, lalu kita menjadi orang yang siap sedia mendengarkan. Disitulah memang gak mudahnya, karena kita lebih asik sendiri, sibuk sendiri, dan lupa bahwa orang lain tuh butuh cerita, butuh kuping, butuh pundak kita untuk disenderi, untuk diajak juga bicara. Kita kadang gak betah. Mereka yang perlu kita sentuh dengan pengampunan kita yang tulus, cukup dengan kita tidak menjauhi mereka, kita menerima mereka, welcome dengan mereka, itu sudah cukup untuk menjadikan diri sebagai orang yang tampil sebagai murid Kristus. Kita dengerin mereka, kita sapa mereka dengan ramah, welcome dengan mereka, memahami mereka. Dan orang-orang yang kita doakan hari ini, terutama saudara kita Carlos, saya merasa yakin sekali bahwa dia menjadi pribadi murid Kristus yang mencoba untuk membawa diri sebagai orang-orang yang ingin mendekati mereka yang barangkali jauhi. Dia datang sebagai orang yang selalu ramah, sebagai orang yang ingin tampil sebagai pribadi yang selalu ceria, selalu mengatakan iya untuk setiap permohonan, permintaan, pertolongan yang dialamatkan pada dia. Juga pribadi yang suka mengampuni dan menganggap semuanya beres. Ya sudah, nggak apa-apa lah gitu ya. Ini kan pribadi-pribadi yang barangkali langka gitu ya. Ada, tetapi barangkali pribadi yang kemudian tidak mudah kita jumpai. Hadir sebagai pribadi yang bukan menjauhi, tapi hadir sebagai pribadi yang mendekati mereka yang mungkin jauh, tak diperhatikan, dengan hadir sebagai orang yang ramah, menyapa, orang yang riang gembira, entengan, mengatakan ya pada setiap apapun yang orang minta. Maka kita bersyukur atas pribadi-pribadi, Ibu Linda dan terutama Carlos, yang hari ini kita doakan mereka berjuang menjadi pribadi yang beriman, sekaligus mengasihi Yesus dalam diri orang-orang yang mereka jumpai dalam seluruh kehidupannya. Maka mari kita mohon agar Allah menganugerahkan pengampunan, kehidupan kekal, kebahagiaan untuk mereka semua. Berkat Allah juga menyertai kita sekalian. Amin.
Saudari-saudara terkasih, berdoalah supaya persembahanku dan persembahanmu ini berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Terima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Murah, terimalah persembahan roti dan anggur ini sebagai lambang usaha kami dalam menghidupi iman akan Yesus Kristus Putra-Mu dalam kehidupan sehari-hari kami. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sebagaimana dengan pengantaraan putra-Mu terkasih, Engkau menciptakan umat manusia, demikian pula Engkau membaruinya dengan penuh kasih sayang. Maka pantaslah seluruh alam ciptaan mengabdi Engkau, semua yang tertebus memuji-Mu, dan segala orang kudus-Mu sehati meluhurkan Dikau. Kami pun bersama semua malaikat memasurkan Dikau dengan pujian yang indah tanpa henti dengan bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan
Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu, dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih. Dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan Uskup Agung kami Yohanes, serta Aloysius, Uskup Agung Emeritus, dan semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudari-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Teristimewa yang kami doakan dalam Ekaristi ini, Francisca Linda Tan dan Carolus Jose Jugo. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi. Bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa, dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan, dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus, dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Damai Kristus. Anak domba Allah, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang dalam perjamuan anak domba. Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus yang kita sambut menuntun kita sampai hidup yang kekal. Amin. Aku percaya
Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami mengucapkan syukur atas kuasa Putra-Mu yang kami terima melalui Ekaristi ini. Kami sungguh mengimani bahwa kehadiran Yesus Kristus Putra-Mu sungguh menyemangati dalam mewujudkan iman kami dalam sehari-hari, sambil mengharapkan kehidupan abadi di surga. Kami juga bersyukur bersama Suster Yohana Haka yang merayakan ulang tahunnya hari ini. Anugerahkanlah sukacita, kebahagiaan, kesetiaan, dan juga semangat dalam setiap tugas perutusan dan hidup sehari-hari yang ia lalui. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami yang bersama Dikau dan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu. Kita sekalian, orang-orang yang kita kasih, kita doakan karya pelayanan, pekerjaan, dan istirahat kita malam ini diberkati, dituntun, dan dilindungi oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara terkasih, pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah.